luka dari orang yang tidak pernah merasa bersalah. Pernahkah Anda disakiti oleh seseorang yang sama sekali tidak merasa bersalah? Anda mencoba menjelaskan dengan sabar, berharap ia akan mengerti, berharap ia akan berubah. Namun yang Anda terima justru sebaliknya. Lebih banyak luka, lebih banyak diam, dan semakin banyak keraguan terhadap diri sendiri. Rasanya seperti berteriak di ruangan yang tidak memantulkan gema, seperti menunggu permintaan maaf dari seseorang yang bahkan tidak mengakui kesalahannya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah lukanya, tetapi fakta bahwa mereka tahu Anda terluka dan tetap memilih mengabaikannya. Seolah-olah penderitaan yang Anda rasakan bukan sesuatu yang perlu dihentikan. Bahkan mungkin tanpa Anda sadari, mereka menikmati kehancuran perlahan yang terjadi di dalam diri Anda. Namun ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana Anda menyelamat diri dari orang-orang yang sudah tidak layak lagi memiliki akses ke perasaan Anda. Ini tentang bagaimana Anda bisa tetap berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan justru sikap seperti itulah yang paling mengguncang mereka dari dalam. Filosofi Stoik bukan sekadar ajaran kuno. Ia adalah jalan keluar dari perang batin yang tidak terlihat. Di video ini, Anda akan diajak memasuki jenis ketenangan yang bukan sekadar diam, melainkan diam yang mampu membuat orang lain gelisah, retak, bahkan kehilangan arah. Mari kita mulai. 1. Ketika Anda tidak bereaksi, mereka mulai berbicara dengan diri sendiri salah. Satu senjata paling kuat dalam Stoik adalah ketidakpedulian yang tenang. Bukan karena Anda tidak merasa apa-apa, tetapi karena Anda menyadari bahwa emosi mereka bukan tanggung jawab Anda. Orang yang menyakiti Anda biasanya mengharapkan satu hal, reaksi. Mereka ingin Anda marah, mereka ingin Anda menjawab, mereka ingin Anda menangis, membela diri, atau membuktikan sesuatu. Karena disitulah mereka merasa memegang kendali. Namun ketika Anda memilih tetap tenang, mereka mulai kehilangan pegangan. Stoik mengajarkan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Komentar sinis mereka bukan urusan Anda. Cerita buruk yang mereka sebarkan bukan kewajiban Anda untuk luruskan. Perasaan mereka bukan beban yang harus Anda pikul. Kebanyakan orang tidak siap menghadapi ketenangan seperti ini. Mereka terbiasa dengan drama, terbiasa dengan adu argumen, terbiasa dengan permainan emosi. Namun Anda memilih tidak bermain di panggung yang bukan milik Anda. Dan semakin Anda diam, semakin pikiran mereka menjadi berisik. Mereka mulai bertanya-tanya dalam kepala mereka sendiri. Mengapa dia begitu tenang? Apakah dia tahu sesuatu? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Ketakutan mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan karena Anda menyerang, tetapi karena Anda tidak lagi memberi ruang. Dan di ruang kosong itulah, mereka dihantui oleh bayangan mereka sendiri. 2. Ketika Anda bertumbuh, mereka terlihat kecil di hadapan diri sendiri. Orang yang menyakiti Anda seringkali tidak hanya ingin melihat Anda terluka. Mereka ingin Anda tetap berada di posisi yang sama, lemah, ragu pada diri sendiri, dan bergantung pada pengakuan luar. Karena selama Anda berada di bawah, mereka merasa lebih tinggi. Namun ketika Anda bangkit, perlahan, tanpa banyak suara, tanpa perlu penjelasan, disitulah luka lama mereka mulai terbuka. Stoik tidak mengajarkan kesombongan sebagai balasan. Stoik mengajarkan pertumbuhan, dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi pribadi manipulatif selain melihat orang yang dulu mereka rendahkan kini melangkah lebih tinggi tanpa pernah menoleh ke belakang. Pertumbuhan Anda menjadi pengingat pahit bagi mereka bahwa Anda tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh, bahwa Anda mampu membangun kembali diri Anda dari pecahan yang dulu mereka buat. Semakin Anda tenang, mereka semakin gelisah. Semakin Anda dewasa, mereka semakin kekanak-kanakan. Semakin Anda fokus pada masa depan, mereka semakin sibuk mengulang masa lalu. Seperti yang pernah ditulis oleh Marcus Aurelius, jangan buang waktumu memikirkan pendapat orang yang bahkan tidak akan hadir di pemakamanmu. Kalimat yang dingin tapi sangat benar. Orang yang menyakiti Anda seringkali hanyalah bayangan dari masa lalu. Dan jika Anda terus berjalan, bayangan itu akan tertinggal jauh di belakang. Saat Anda mulai terlihat, bukan karena berteriak, tapi karena cahaya Anda semakin terang, disitulah mereka sadar bahwa semua permainan mereka telah gagal. Bagian 2, saat Anda berhenti peduli, kendali mereka hilang. 3, ketika Anda tidak lagi peduli, mereka kehilangan sasaran. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh pribadi manipulatif,
kehilangan pengaruh atas emosi Anda. Selama Anda masih peduli, mereka punya kuasa. Mereka tahu kalimat apa yang bisa menjatuhkan Anda. Mereka tahu gestur apa yang bisa membuat Anda goyah. Namun ketika Anda benar-benar berhenti peduli, semua itu seperti panah tanpa target. Mereka mungkin tetap mencoba, menyentil dengan sindiran halus, menyamarkan provokasi dengan candaan, bahkan berpura-pura baik untuk melihat apakah Anda masih bereaksi. Tetapi saat hati Anda sudah tenang, semua itu terdengar seperti angin lewat. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang menembus. Seperti yang ditulis oleh Seneca, orang bijak tidak akan digerakkan oleh hinaan maupun pujian. Ini bukan tentang mati rasa, ini tentang kendali. Bayangkan seseorang yang dulu tahu tombol emosi Anda. Lalu suatu hari, semua tombol itu tidak lagi berfungsi. Tidak ada respons, tidak ada drama, tidak ada permainan. Bagi mereka, ini menakutkan. Karena sekarang mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa lagi digerakkan oleh rasa takut rusa bersalah atau keraguan diri. Seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi luar untuk merasa utuh dan dalam ketenangan Anda. Mereka mulai merasakan dingin yang menusuk. Bukan karena Anda jahat, tetapi karena Anda sudah selesai. Dan disitulah kekuatan Anda benar-benar terasa. 4. Diam tanpa penjelasan lebih mengganggu daripada kemarahan Anda. Sesuatu yang jauh lebih mengusik daripada teriakan. Diam, namun bukan diam biasa. Diam yang tidak bisa mereka pahami. Diam yang tidak bisa mereka prediksi. Diam yang tidak bisa mereka kendalikan. Saat Anda marah, mereka tahu Anda masih terlibat. Saat Anda membalas, mereka merasa masih relevan. Namun ketika Anda benar-benar diam, tanpa klarifikasi, tanpa pembelaan, tanpa penjelasan, pikiran merekalah yang mulai bekerja terlalu keras. Stoik mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua orang pantas mendapatkan jawaban. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dalam keheningan itu, Anda menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong tersebut diisi oleh kecemasan mereka sendiri. Mereka mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mengapa dia tidak bicara? Apakah dia tahu sesuatu? Diam Anda menjadi cermin. Dan yang mereka lihat di sana adalah bayangan kesalahan mereka sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Epictetus, kita menderita bukan karena kejadian, tetapi karena penilaian kita tentang kejadian itu. Sort and adapt. Anda memaksa mereka membuat penilaian sendiri. Dan karena mereka tidak punya kepastian, penilaian itu berubah menjadi kecurigaan, rasa bersalah, bahkan paranoia. Anda tidak menyerang, Anda tidak membalas, Anda hanya berdiri diam. Dan bagi banyak orang, itu jauh lebih menyiksa daripada hukuman apapun. Bagian 3, kendali emosi dan hidup Anda yang berbicara. 5, kuasai emosi, sampai mereka bingung. Harus menyerang di mana orang yang melukai Anda, hidup dari reaksi Anda. Mereka menunggu Anda meledak, menunggu Anda kehilangan kendali. Karena disitulah mereka merasa menang. Mereka ingin melihat Anda runtuh, karena itu bukti bahwa mereka berhasil menyentuh titik paling rapuh dalam diri Anda. Namun dalam Stoik, ada kekuatan yang jauh lebih menghancurkan daripada kemarahan, kendali diri. Ketika Anda tidak lagi bereaksi seperti yang mereka harapkan, ketika Anda tidak lagi tersulut oleh provokasi yang mereka lemparkan, mereka mulai kebingungan. Bayangkan seseorang terus melempar kata-kata tajam, berharap Anda terpancing. Namun yang ia temui hanyalah wajah tenang, tatapan stabil, langkah yang tidak goyah. Itu bukan kelemahan, itu penguasaan diri. Seperti pengingat dari Epictetus, yang melukai kita bukan peristiwanya, tetapi penilaian kita atas peristiwa itu. Saat Anda mengendalikan penilaian itu, Anda mengambil kembali kendali yang dulu mereka kira mereka miliki, dan itu menyakitkan bagi mereka. Karena kini, Anda tidak bisa lagi dimanipulasi, tidak bisa ditebak, tidak bisa digerakkan dengan amarah atau kesedihan. Anda menjadi teka-teki, bukan lagi orang yang bisa mereka mainkan. Dan dalam kebingungan itu, mereka mulai melukai diri mereka sendiri dengan pertanyaan yang tidak punya jawaban. Anda tidak pergi, Anda hanya berubah. Anda tidak membalas, Anda hanya menutup tempat di mana mereka biasa melukai. Kekuatan emosional seperti ini bukan hanya pertahanan, ia menjadi kekuatan tak terlihat yang mengikis dari dalam. 6. Anda tidak menghukum mereka. Anda membiarkan hidup yang bekerja ada, bentuk balasan yang tidak meninggalkan bekas di permukaan. Tidak berupa kata-kata, tidak berupa tindakan. Namun, ketika ia bekerja, dampaknya jauh lebih dalam dari apapun yang bisa Anda lakukan.
Dan yang paling menarik, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Orang yang menyakiti Anda mungkin awalnya merasa menang. Mereka mengira Anda lemah karena tidak melawan, mengira Anda kalah karena tidak membalas. Padahal, Anda hanya memilih senjata yang tidak terlihat, waktu dan hukum kehidupan. Stoik tidak melarang rasa sakit, namun Stoik melatih Anda untuk tidak tenggelam di dalamnya. Anda diam bukan karena lemah. Anda diam karena Anda tahu apa yang mereka lakukan suatu hari akan kembali kepada mereka tanpa Anda perlu menyentuhnya. Anda tidak menuntut penjelasan, tidak menunggu permintaan maaf, bahkan tidak lagi berharap mereka mengerti. Bukan karena Anda ingin mereka hancur, tetapi karena Anda sudah tidak berada di ruangan yang sama untuk peduli. Mereka akan berjalan dalam hidup dengan bayangan yang terus mengikuti. Mereka akan terus bertanya-tanya, mengapa dia tidak pernah membalas? Apakah dia menyimpan sesuatu? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, pikiran mereka mulai runtuh oleh rasa bersalah yang tidak pernah Anda ucapkan. Ini bukan karma mistis, ini mekanisme rasa bersalah yang bekerja pelen-pelen di dalam pikiran orang yang tahu bahwa ia telah berbuat salah. Sementara itu, Anda hanya hidup, Anda hanya bertumbuh, dan tanpa Anda sadari, keberhasilan Anda menjadi palu yang memukul hati mereka hari demi hari, tanpa drama, tanpa konfrontasi. 7. Hadir seperti bayangan, tapi mengguncang dari dalam mini puncak, dari ketenangan yang diajarkan Stoik. Anda tetap ada, tetapi tidak lagi bisa dijangkau. Anda hadir, namun tidak lagi memberi ruang untuk diserang. Orang yang pernah menyakiti Anda sebenarnya selalu mencari satu tanda. Apakah luka yang mereka buat masih berdarah? Mereka ingin memastikan Anda masih merasakan dampaknya, bahwa Anda masih terpengaruh, bahwa Anda masih memikirkan mereka. Namun disinilah jebakan terbesar bagi mereka. Anda hadir seperti bayangan, tenang, hampir tak terlihat. Tetapi keberadaan Anda terasa di setiap sudut hidup mereka. Bayangan tidak bisa dipegang, tidak bisa diserang, namun selalu mengikuti. Seperti rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Dalam keheningan Anda, mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Setiap langkah, setiap kata, setiap sikap yang dulu mereka lakukan pada Anda. Mereka kehilangan pijakan karena tidak lagi bisa membaca Anda. Tidak lagi bisa mengendalikan Anda. Anda bukan lagi lawan yang bisa mereka hadapi dengan kemarahan. Anda menjadi kekuatan diam yang memaksa mereka berhadapan dengan sisi tergelap diri mereka sendiri. Dan yang paling menyiksa bagi mereka adalah Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi, tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan. Keberadaan Anda yang tenang sudah cukup menjadi luka yang tidak bisa mereka tutup. Banyak orang berpikir bahwa membalas luka harus dengan suara keras, dengan kemarahan, dengan serangan balik. Namun orang yang benar-benar kuat memilih jalan yang jauh lebih sunyi, jalan yang lebih berat, tetapi jauh lebih dalam. Karena luka terdalam bukan datang dari teriakan, melainkan dari ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Itulah seni Stoik. Anda tidak sibuk melawan, Anda sibuk memperbaiki diri. Anda tidak menghancurkan, Anda bertumbuh dan berubah. Dan perubahan itulah yang perlahan meruntuhkan ego mereka. Orang yang dulu menyakiti, Anda kini melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Anda tidak lagi bergantung pada pengakuan, tidak lagi terganggu oleh ejekan, tidak lagi jatuh karena mereka. Anda menjadi asing bagi mereka, dan disitulah rasa sakit yang paling dalam muncul ketika mereka sadar Anda sudah pergi, bukan karena benci, tetapi karena Anda sudah tidak peduli. Saat Anda mencapai titik ini, Anda akan mengerti, ini bukan sekadar narasi, ini cermin untuk melihat luka Anda, lalu mengubahnya menjadi kekuatan, bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa Anda tidak mudah dihancurkan. Karena senjata paling kuat yang bisa Anda miliki bukanlah kemarahan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dipatahkan.